Pemuda itu sedang menunggu lampu merah. Tiba-tiba melihat pasangan yang tidak takut mati bergegas ke tengah jalan untuk berdebat. Tetapi hanya dalam sekejap mata. Tiba-tiba dia melihat wajah dua orang itu putih. Mata mereka merah. Sebelum Dong Jun bisa mengerti apa yang sedang terjadi, wanita yang mendengar tabrakan dan menoleh. Kekasihnya terbaring di genangan darah. Dia hendak bergegas ke sana. Dong Jun segera menariknya kembali. Sepeda motor melaju melewatinya, hampir menabraknya. Dan sekarang, wajah wanita itu juga kembali normal. Membuat Dong Jun berpikir bahwa dia salah lihat. Tetapi pria yang terbaring di sana, wajahnya masih putih dan matanya masih merah. Dong Jun bergegas ke rumah sakit untuk memeriksa. Tanpa diduga begitu dokter membuka mulutnya, dia segera mual. Mulut dokter itu penuh dengan busa kuning yang tumpah. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Membuat mulut dokter gemetar. Malam 3 hari yang lalu, pujaan hatinya berdiri di atap menyaksikan pemandangan. Dong Jun terus berpura-pura keren. Dia duduk di pagar. Tanpa duga ketika dia memandang pujaan hatinya dengan hasrat. Yuk. Dia tidak sengaja jatuh koma selama 3 hari untuk bangun. Tetapi setelah keluar dari rumah sakit dia menyadari bahwa ketika orang lain berbicara, dia bisa mencium bau yang berbeda. Ada orang dengan bau busuk, sementara yang lain berbau seperti bunga. Apalagi pasien gawat darurat di rumah sakit. Di matanya, wajah mereka putih dan mata mereka merah. Bahkan ketika dia sedang berjalan di jalan, dia terkadang melihat seseorang seperti itu. Apalagi, mereka berdua secara tidak sengaja mengalami kecelakaan mendadak. Apakah Dong Jun memiliki mata yin dan yang? Dong Jun masih setengah percaya dan setengah curiga. Tetapi ketika dia melihat wajah putih guru wali kelas dan para siswa sedang bermain-main di lantai atas, menyebabkan pot bunga bergoyang, dia segera mengerti bahwa itu adalah pertanda kematian. Dong Jun dengan cepat berlari ke sana. Tepat waktu untuk menyelamatkan guru wali kelas. Tetapi ketika dia kembali ke rumah, seorang pria berwajah putih bermata merah melewatinya. Mata yin dan yang Dong Jun memberi isyarat pada dirinya sendiri bahwa pria ini akan mati. Dia buru-buru berlari mengejarnya. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, wajah pria itu kembali normal. Berubah menjadi pria yang mengendarai sepeda di sebelahnya. Meski curiga, Dong Jun tetap mengejarnya. Benar saja, setelah beberapa saat, dia kembali normal. Pengganti berikutnya adalah seorang gadis cantik, yang tampaknya memimpin. Setelah mengantar Dong Jun ke kafe, gadis itu segera kembali ke penampilan normalnya. Akhirnya menemukannya. Ternyata pemilik Yi Jin di sini juga memiliki mata yin dan yang sama dengannya. Orang berwajah putih dengan mata merah di matanya. Berarti orang yang akan mati. Setelah mengatakan itu, dia juga memberi Dong Jun kartu nama. Memberitahunya bahwa jika ada sesuatu yang tidak dia mengerti, dapat datang dan menemukannya kapan saja. Dong Jun jelas tidak peduli tentang ini. Hari itu, Dong Jun pergi berkencan dengan pujaan hatinya. Dan secara tidak sengaja melihat teman sekelasnya sedang berkencan dengan paman setengah baya. Wajah keduanya putih, tapi mata paman itu biru. Dong Jun buru-buru mengikutinya. Tanpa diduga membiarkan mereka mengetahuinya. Mengejar sebentar, baru menangkap paman itu. Pada saat ini, mata dia tidak lagi biru. Dan segera kemudian teman sekelasnya juga kembali normal. Dong Jun datang dengan pertanyaan itu kepada Yi Jin. Dan mengetahui bahwa mata biru itu ternyata adalah orang yang ingin membunuh seseorang. Meskipun sangat berbahaya. Tetapi ketika dia melihat seorang gadis berwajah putih di jalan, dia masih dengan berani bergegas datang. Mencegah orang lain mengalami kecelakaan. Dan menolak untuk membiarkan gadis itu masuk ke dalam mobil. Tindakannya membuat gadis itu berpikir dia temu orang sesat.
terus-menerus menuntut untuk melapor ke polisi. Yi Jin tepat waktu lewat. Namun tidak hanya tidak membantu, tetapi juga memukul Dong Jun sekali. Membiarkan gadis itu langsung masuk ke mobil. Alasan dia melakukannya adalah karena ketika dia masih kecil, keluarganya dirampok. Orang tua kandungnya dalam pelarian. Jadi mendorong Yi Jin ke arah pencuri. Kemampuannya juga mulai terbangun sejak itu. Sehingga ia selalu berpikir bahwa sifat manusia sangat kejam. Selain itu, dia juga menikmati perasaan membunuh. Pelanggan hanya mengatakan bahwa kuenya tidak enak. Mata Yi Jin akan langsung membiru. Ketika hari sudah gelap, dia akan mengikuti orang itu. Di sudut terpencil, menusuk perut orang itu. Kemudian duduk dan saksikan orang itu perlahan-lahan mati. Yi Jin tenggelam dalam kekuatan yang dia miliki. Bahkan menggunakannya untuk membunuh orang. Sekarang dia ingin Dong Jun berada di sisinya. Tetapi Dong Jun tidak ingin berada di sisinya. Yi Jin memakai kacamata hitam. Apakah kamu teman Dong Jun? Pada saat ini, Dong Jun menyadari. Wajah sahabatnya putih. Matanya merah. Ini pertanda kematian. Dong Jun segera menyuruh temannya untuk tidak mendekat. Lalu berbalik untuk bertanya apa yang sebenarnya ingin dilakukan Yi Jin. Apakah kamu tidak penasaran? Apa warna mata aku sekarang? Dia menyuruh Dong Jun jangan melakukan apa yang dia inginkan. Atau orang-orang di sekitarnya akan berada dalam bahaya. Setelah Yi Jin pergi, wajah sahabatnya juga kembali normal. Tapi Dong Jun nanti, akankah dia benar-benar lihat orang mati tanpa menyelamatkannya? Melihat dua orang bermata biru, bermata merah berjalan di jalan, dia akhirnya memilih untuk bertindak. Membuat pria itu pingsan. Dan menyelamatkan gadis yang hampir terluka. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan serempak. Tindakan kebaikan Dong Jun diposting secara online. Dong Jun tiba-tiba menjadi sedikit terkenal. Dan dengan lancar merebut hati orang yang dia cinta. Perlahan-lahan, dia terbiasa dengan keberadaan mata yin dan yang. Yi Jin juga berhenti mengganggunya. Sampai hari ini. Ini adalah isi dari episode 1 dari seri Aftermath. Pemeran utama pria Dong Jun awalnya adalah anak sekolah yang sangat normal. Tetapi setelah kecelakaan, dia secara tidak sengaja mendapatkan kemampuan untuk melihat siapa yang akan mati dan siapa yang akan membunuh. Dia selalu menggunakan kemampuan ini untuk menyelamatkan orang. Tapi apakah Yi Jin akan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau? Dengan pujaan hatinya, melihat siapa yang berubah menjadi mata biru bermaksud yang ingin membunuh seseorang. Siapapun yang tertarik dapat menemukan film untuk ditonton.